Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, orang tua akan merasa senang bila anak-anaknya hidup rukun, saling mencintai. Anak-anak dapat rukun saling mengasihi bila mereka melihat dan merasakan ayah dan ibu mereka juga hidup saling mengasihi dan mencintai. Dengan hidup saling mengasihi dan mencintai, akan menjadikan ketentraman dan kebahagiaan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Cinta pada orang tua harus dinyatakan dengan menghormati dan menuruti nasihat-nasihatnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Di sini Yesus menunjukkan bahwa Kristus dan Bapa saling mengasihi, dan kasih Bapa pada Kristus merupakan sumber kasih antara manusia dengan manusia lainnya. Yesus sebagai penjelmaan Bapa adalah perwujudan kasih Bapa kepada manusia. Saudara terkasih, Kristus menarik seluruh umat manusia kepada Dia untuk tinggal dalam Dia. Dan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, manusia tetap tinggal dalam kasih-Nya. Melaksanakan perintah Kristus berarti melaksanakan perintah Bapa, dan kita tinggal dalam kasih Bapa. Bila kita mencintai Kristus, maka harus kita nyatakan dengan melaksanakan perintah-Nya, yaitu hidup bersama dengan orang lain sebagai saudara dan saling mengasihi. Jadi, cinta kepada Allah harus dinyatakan dengan mencintai sesama supaya kasih kita menjadi penuh. Cinta kepada sesama dapat saja terjadi, tapi bila cinta itu tidak berdasar kepada Allah, maka akan terjadi cinta manusiawi biasa, cinta yang mengharap jasa. Yang perlu kita laksanakan bahwa cinta kepada Allah adalah segala-galanya, tetapi harus nyata dalam cinta pada sesama, karena cinta kepada Tuhan dan cinta pada sesama adalah satu. Saudara, Tuhan tidak membedakan. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan. Kasih Kristus kepada semua orang tidak terkecuali. Orang tidak boleh mengistimewakan diri dan membedakan orang lain dan meremehkannya. Sikap orang merasa dirinya terpilih dan istimewa telah dibongkar oleh kedatangan Kristus.
Bagi Tuhan Yesus tidak ada Yahudi dan Yunani, orang budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan. Semua orang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak membedakan, dan kebenaran Injil jangan dikaburkan oleh tambahan peraturan manusia yang melakukan diskriminasi rahmat ilahi. Saudara, saudari terkasih, Kisah Para Rasul bab 15 ayat 9 dan 17 berbunyi, "Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua itu." Ini mendorong kita untuk melakukan perubahan cara pikir dan pandang. Dalam karya penggembalaan di mana Allah menjadi pemimpinnya, hendaknya diutamakan kasih karunia yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Perbedaan akan menghambat karya gereja. Oleh karena itu, kasih karunia yang diterima setiap orang tidak boleh membawa pembedaan yang mengekang adanya perubahan. Prinsip kita adalah tidak melukai hati mereka yang lemah karena perbedaan. Demi cinta kasih dalam penggembalaan, semua orang terlibat membangun kehidupan sesama menjadi lebih baik. Karunia kita menjadi sukacita bagi sesama. Marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, mampukan kami untuk berpikir sebagaimana Engkau berpikir, bertindak sebagaimana Engkau bertindak, mencintai sebagaimana Engkau mencintai. Mampukan kami untuk mengaktifkan kepekaan kami akan Engkau. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.